Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas makalah terkait manajemen pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pembangunan dan Aset Daerah dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Syahrial Sodik, Magister Engineering, Magister Manajemen, Magister Sains dengan tema bahasan pada kali ini yaitu revitalisasi aset tidak produktif kasus gudang pemerintah di daerah Paringin dengan fokus bahasan transformasi aset IDEL menjadi pusat UMKM oleh kami sendiri Rahmatullah pada program Pascasarjana Magister Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat. Adapun eh, poin bahasan kita pada kali ini terdapat 3 poin fokus bahasan. Yang pertama terkait urgensi dan peluang transformasi aset IDEL, yang kedua strategi transformasi aset IDEL, dan yang terakhir yaitu manfaat transformasi aset IDEL. Nah, sebelum kita lebih jauh, kami akan menerangkan terlebih dahulu apa itu aset IDEL, supaya barangkali yang lain masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan aset IDEL. Aset idle adalah aset yang tidak digunakan secara optimal atau tidak digunakan sama sekali dalam suatu periode waktu tertentu. Aset idle dapat berupa mesin atau peralatan, properti, sumber daya manusia, ataupun teknologi. Aset idle dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau organisasi seperti memerlukan biaya perawatan, kerugian kesempatan, dan ketidakefisienan. Untuk mengatasi aset idle tadi, perusahaan atau organisasi dapat melakukan beberapa hal seperti mengoptimalkan penggunaan aset, menjual atau menyewakan aset, dan yang terakhir yaitu bisa dengan cara mengupgrade atau memodernisasi aset. Dengan demikian, perusahaan atau organisasi dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh aset idle dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas. Kita kembali lagi ke fokus bahasan kita terkait urgensi dan peluang aset ideal di Kabupaten Balangan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, di Kabupaten Balangan sendiri sudah memiliki lebih dari 10.000 pelaku UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan. Oleh karenanya, gudang pemerintah yang selama ini idle, yang masih belum optimal dimanfaatkan, dapat diubah menjadi sentra UMKM sehingga dapat memberikan ruang produksi, display, pelatihan, serta pemasaran bersama. Hal ini akan mengatasi keterbatasan tempat usaha yang sering menjadi kendala utama pelaku UMKM di daerah. Bagaimana strateginya dalam pemanfaatan gudang idle? Terdapat 3 strategi. Langkah yang pertama perlu dilakukan yaitu melakukan pendataan dan identifikasi. Pendataan UMKM untuk memastikan data yang valid sebagai dasar kebijakan pengembangan. Data ini juga dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan ruang usaha dan menentukan lokasi gudang idle yang paling strategis untuk diubah menjadi pusat UMKM. Strategi yang kedua yaitu sinergi program dan fasilitas. Pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program yang memudahkan akses permodalan dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Dengan adanya pusat UMKM di bekas gudang pemerintah, program ini dapat terintegrasi secara fisik dan administratif, sehingga pelaku usaha mendapatkan fasilitas produksi, pelatihan, hingga pemasaran dalam satu lokasi. Dan yang ketiga yaitu pendampingan dan digitalisasi. Pemanfaatan gudang sebagai pusat UMKM akan semakin efektif jika didukung dengan layanan digitalisasi, pemasaran, dan pelatihan berbasis teknologi. Adapun dampak dan manfaat dari transformasi aset idle terdapat 3 ruang lingkup, yaitu dampak ekonomi,
Dampak ekonomi yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi aset yang sebelumnya tidak memberikan kontribusi ekonomi. Manfaat yang kedua yaitu manfaat secara sosial. Manfaat secara sosialnya memberikan akses yang lebih merata kepada pelaku UMKM, khususnya yang belum memiliki tempat usaha tetap, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Dampak dan manfaat yang ketiga yaitu pada lingkup tata kelola aset. Dampak manfaatnya yaitu mengurangi beban pemeliharaan aset idle, meningkatkan efisiensi pengolahan aset daerah, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan aset publik. Nah, itu tadi eh, bahasan terkait transformasi aset idle khususnya di daerah Kabupaten Balangan dengan fokus bahasan transformasi aset idle ke menjadi pusat UMKM. Kesimpulannya, pemanfaatan gudang pemerintah yang idle menjadi pusat UMKM di Kabupaten Balangan merupakan solusi inovatif dan dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mengoptimalkan aset publik demi kemajuan bersama. Demikian bahasan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.